gue lihat makin banyak vlog yang muncul di YouTube dan kemarin juga hangat dibicarakan di Twitter, ya kan? Semacam vlog itu ada duitnya, kagak ada duitnya, cuy. Yang namanya duit mana tahu mah belakangan. Tapi yang jelas sebelum kita lanjut ngomongin vlog dengan kamera baru gue ini, ya dengan setup kamera baru, mungkin gue sedikit minta pendapat soal bumper yang satu ini. Gimana, enak lagunya, videonya bagus, atau dulunya bagus, atau bukan selera lo? Terserah lo berpendapat apa, tapi yang jelas ketika pendapat lo itu dikumpulkan dalam sebuah tulisan di internet, jadilah sebuah blog. Dan ketika pendapat lo itu lo utarakan di depan video seperti ini, itu akan menjadi sebuah vlog. Jadi ada yang bilang, vlog tuh seperti ini, bawa-bawa kamera kemana-mana, selfie video gini. Tapi kalau menurut gua, dan sama seperti yang Pinot bilang tadi malam, @Pinot, bahwa vlog itu bisa macam-macam, bisa depan kamera seperti ini, bisa di belakang. Ini adalah tempat Q dimakamin. Kucing freelance gue ingat meninggal tanggal 29 Maret dan di sini dikuburnya gara-gara berantem sama kucing lain. Ini adalah sendal, ini adalah selang, itu adalah pohon, dan ini adalah rumah saya. Tapi intinya bukan di kamera itu di mana, tapi adalah point of view pengutaraan. Mungkin gampangnya seperti ini, sebentar. Ini adalah otak kita. Ada di sinilah yang menerima rangsangan dari beberapa indera. Ada indera penciuman, hidung, cium tuh hidung sama mulut ya, bibir ciumnya. Nah, indera penciuman hidung, indera penglihat mata, pendengar kuping, ada peraba, perasa, dan peraba juga perasa. Jadi 5 indera, nggak termasuk indera herlambang dan indera 7 dan indera lesmana dan indera lainnya. Tapi yang jelas yang namanya otak itu menerima rangsangan dari kelima indera tersebut. Nah, dengan demikian manusia punya pendapat, punya rasa, punya yang suka, ada yang nggak suka, setuju, nggak setuju, nah segala macam. Nah, ketika hal tersebut dikumpulin dan diomongin di depan kamera seperti ini, itulah vlog. Atau misalnya Gofar deh pergi jauh, dia pergi nge-MC di acara Alsi ya kalau salah waktu itu ya, misalnya main band dari point of view-nya dia, terus cerita tentang pengalamannya segala macam. It's valid, it's a vlog. Tapi kalau ada Yo, what's up yo? Ini dia 5 tipe cewek dan cowok matre versi Jakarta. Check it out yo. Yo, sweat. Nope, it's not the vlog, but it's a sketch. Unless kalau jelasin 5 cewek matre kayak gua ngomongin, put it this way, semua yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, pendapat, pengalaman pribadi, dan terekam di kamera, for me, it's a vlog. Kita ngomongin soal vlog sekarang. This is my point of view, at least. Gua mengutip ini dari Arif Rahman, seorang travel blogger. Dia punya 2 konten, konsisten. Check it out yo. Yo, sweat. Konten. Kalau lo udah punya konten di kepala dan udah kepikiran untuk bikin sesuatu, bagus. Tapi ada baiknya take a one step back dan jawab pertanyaan dari Shani Budi. Shani Budi adalah salah satu temen gue yang bikin vlog juga. Dia punya 4 pertanyaan yang wajib dijawab sebelum lo memulai sesuatu. Entah itu vlog atau apapun itu. Pertanyaan pertama adalah, what are you passionate about? Lo suka banget cerita apa sih? Lo cerita soal makanan, cerita soal keseharian lo. Ketika menceritakan soal pekerjaan, ada, kalau ada ya bagus. Lo senang banget cerita soal mainan, lo senang banget cerita soal bunyi kereta api, lo senang banget cerita soal games, lo cerita soal makan, soal traveling, apapun itu yang bisa bikin lo keep going on ketika ngobrol sama orang, itu adalah passion. Terus kalau nggak nemu juga, ada baiknya dibalik. Apa yang bikin lo sebel, apa yang lo nggak suka. Kayak lo misalnya nonton film terus nggak suka, nggak selamanya harus ngomong yang baik-baik. Lo nggak suka sama pemerintahan yang sekarang, well it seems vocal, tapi it can be a start. Kemudian berikutlah, who is your target audience? Ketika lo pengen target audience yang bule, pengen cerita soal Indonesia, pakailah bahasa Inggris. Ngomong sama yang tua, orang Inggris kayak gimana, ngomong sama yang muda, bahasa Inggris gimana. Kalau lo ngomong sama orang Indonesia, lo ngomongin seorang Indonesia yang sebelah mana? Sebelah timur, sebelah barat, lo pakai bahasa Indonesia baku, atau lo pakai bahasa ashab kilap. Nah, target audiensnya siapa? Otomatis target audiens yang
yang nempel, yang nonton adalah target audience yang passionnya sama lo, atau penasaran sama kehidupan lo seperti apa, atau sekedar ingin nyari orang yang punya pendapat yang sama, isi otak yang sama. Siapa tahu ketemu jodoh. Iya, mungkin. Kemudian what genre does your channel fall into? Genre itu macam-macam, ada paling banyak komedi, romantis, lo ambil angle romantis, atau mungkin satir, atau kritis politik gitu segala macam. Kalau lo nyaman kenapa enggak, lakuin aja. Berikutnya adalah what value does your channel add? Ini kembali mengacu pada kata-kata Lidwina Hananto, seorang financial planner gitu ya. Tujuan lo apa? Tujuan lo bikin video, tujuan lo bikin vlog itu apa? Kalau gue pribadi, gue bikin vlog adalah karena for keepsake. Seperti yang gue pernah bilang, ada satu episode khusus tentang kenapa gue bikin vlog. Kalau udah bisa jawab 4 pertanyaan tadi, konten itu bisa bangun dari itu semua. Kata yang berikutnya yaitu konsisten ini berarti gimana ya? Semua lebih baik apabila dikomunikasikan secara sering. Misalnya kayak Duo Ratu. Kalau Duo Ratu gitu aja dengan satu single yang itu terus, mungkin nggak terkenal seperti Ratu yang udah 3 kali ganti formasi, 4 kali mungkin sekarang jadi Duo Ratu atau gimana, gue nggak tahu. Dan ada cerita di balik itu yang bikin kita ngerti lagu Aku Cinta Dia, Aku Cinta Kau dan Dia, ya kan? Mungkin beda Ratu yang itu, jadi kayak konsistensi bikin sesuatu yang patut dibicarakan gitu. Konsistensi kuncinya. Belum lagi kalau kayak ngomongin Peter Pan, kalau Ariel Peter Pan itu dia enggak intinya harus rajin meng-create sesuatu. Kayak contohnya gini aja deh, Casey Neistat, dia pernah bercerita bahwa gini, dia nggak cuma sekali 2 kali bikin video yang viralnya sampai ratusan ribu sampai 1 jutaan view ya dalam berapa tahun pertama gitu, tapi subscribernya gitu aja. Tapi ketika dia bikin daily vlog ya, karena dia terlalu pusing bikin video apalagi, oke, I decided to make a daily vlog. Di saat dia bikin daily vlog, itu yang namanya subscriber, view-nya langsung karena apa? Konsistensi. Dia selalu memberikan apa yang penontonnya ingin, ya kan? Atau dia selalu mencurahkan isi hati, atau dia selalu bercerita di kesempatan yang sama, kebetulan setiap hari. Makanya dia menjadi Casey Neistat yang sekarang. Setelah 2 kon yang disebut sama Arif Rahman, yaitu konten dan juga konsisten, sebenarnya ada beberapa kon lainnya yang penting untuk diketahui. Ini versi gua tambahan ya. Yang pertama adalah kontekstual. Kontekstual ini dalam artian ketika lo bikin konten yang kontekstual, kayak misalnya kemarin ada kejadian ribut-ribut antara taksi online dan taksi konvensional gitu. Ketika lo rekam, lo berpendapat langsung, dan lo upload di saat hari itu, nggak jauh-jauh lah, misalnya sehari 2 hari, itu akan menjadi konten yang kontekstual, dan itu akanlah menjadi sangat menarik dan akan relate dengan orang-orang lain. Nah, gampang untuk menjadi kontekstual adalah yaitu lo pakai aja smartphone yang ada. Yang penting adalah ketika lo lihat langsung lo shoot. Lo kalau bisa lo edit gitu ya. Ya kalau ngomongin Snapchat sama Instagram, it can be fine, it can be a micro vlogging ya kan. Tapi kalau lo agak niat sedikit, bikin rapian sedikit, lo bisa jadiin vlog. Lo edit sedikit pakai aplikasi iOS atau ada aplikasi di Android. Lo shoot gini, selfie lah segala macam, atau pakai kamera depan terserah, atau minta tolong kamerin, as long as itu kontekstual, lo langsung upload. Let's say misal contohnya smartphone 4G gua di sini gua pakai 4G XL. Lo ada video 1 menit 45. Lo bisa ngedit di aplikasinya YouTube, bisa di-cut sedikit di segala macam. Ini 1 menit 45 full res dari DJ Osmo. Main langsung kirim tak. Di sini kalau nggak salah di atap gua bisa dapat sekitar 11 Mbps. Film 1 menit 15, 1 menit 45 tadi ya. 1 menit 15 atau 45 gitu. Cuy, ya elah. Belum apa udah 50%. Ya, jadi maksud gue di sini kalau ketika lo bikin vlog, sedikit recap, make sure tadi kon-kon tadi yang di atas sudah lo penuhi gitu ya. Satu, ada konten, ada konsistensi, ada kontekstual kalau mau lebih fresh, kemudian ada koneksi. Kira-kira kon apa lagi ya? Iya, gue baru ingat satu lagi, kon apaan? Conjuring.
Yo yo